Kalau melaksanakan pernikahan itu memang ada syarat-syaratnya. Ada syarat administratif, ada syarat kesehatan, ada syarat kehidupan. Dengan sudah melakukan persyaratan itu sudah semua apa ada yang belum. Administratif sudah belum. Administratif itu artinya memiliki berapa, sudah semua, Terus yang kedua adalah pemeriksaan administratif, pemeriksaan kesehatan Mas. Belum semua. Nanti jadi tahap berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Dan yang saat ini adalah DP4, itu pelayanan kesehatan reproduksi untuk kenapa penting? Karena dengan itu adalah tahap awal untuk membuat keluarga. Keluarga itu adalah awal terciptanya generasi muda yang dengan ciptakan nanti dari suami itu diharapkan menjadi generasi muda yang berkualitas dan berbeda dari stunting. Dan stunting itu adalah bagi yang seperti dari kayak kalau terusuk misalnya dari orang yang kecil, kemudian tubuhnya tidak maksimal kan skalso ada itu sampai sekarang bersibuk. Terus nanti akan dia hamil, melahirkan, dan insya Allah terbebas atau tidak akan terjadi kematian. Jadi tidak dibuatkan kenapa jadi salah satunya mencegah kehamilan, persalinan dari faktor dengan komunikasi dari kematian ibu, jauhi serta mencegah terjadinya bayi yang belum sah dan bunyi. Nanti apabila ada yang dikatakan berlaku dalam pernikahan itu, tapi punya peranan masing-masing. Tapi saya tidak menyinggung fungsi Islam saya yang tetap sebagai dalam menghadapi pernikahan. Jadi laki-laki dan perempuan mempunyai peranan masing-masing, tidak bisa sama. Laki-laki fungsinya perempuan fungsinya apa? Merawat anaknya, merawat suaminya. Jadi, tapi perannya sama dalam memperoleh gambar reproduksi dan seksual. Kita kalau seksualnya apa? Mana? Sebenarnya ini kamu juga kesambi dan gambarnya apa? Ya gambarnya sama, gambarnya sama. Jadi laki-laki dan perempuan untuk seksual itu gambarnya sama. Persiapan pernikahan itu tadi. Ini tentang fisik ya, tentang kesehatan seperti yang sudah saya jelaskan. Ada persiapan fisik nanti di puskesmas. Persiapan fisik, cek status kesehatan, cek kesehatannya laki-laki dan perempuan. Nah, bagi calon pengantin yang mungkin salah satunya berusia di luar kota yang jauh, di luar kota mungkin luar Jawa yang jauh itu boleh tidak datang ke puskesmas ini, tapi harus melakukan bukti status pemeriksaan kesehatan. Jadi misalnya maunya sini masih maunya kesehatan. Misalnya cuma mau mengurusi administrasi, tapi di sini kita keberatan karena masih karyawan swasta, yang mana dia misalnya libur-libur ono-ono itu. Misalnya ke sini kan nggak cukup ke sini dulu, itu kurang mungkin 4 hari lah. Itu kan iman-iman pesangking. Masih disampaikan kesehatan di Jakarta, bukti-bukti pemeriksaan kesehatannya nanti terus dititipkan mbaknya waktu ke puskesmas dan nanti tetap dikasihkan surat kesehatan. Itu bahannya ini semua dari dalam kota semua. Kemudian ya salah satu
contohnya seperti kerjanya di luar Jawa, luar kota. Ya, seperti itu maksudnya. Kalau misalnya ambil itu sudah nanti bisa mungkin dengan pemeriksaan kesehatan masih sudah ya, maksudnya sudah pemeriksaan kesehatan begini ya, yang lain malah pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik apa aja kemarin Mbak bisa dijelaskan? Ya, itu pemeriksaan fisik itu ada pemeriksaan tensi, imunisasi bagi calon pengantin yang perempuan dan laki-laki tidak. Kalau dulu diwajibkan imunisasi COVID karena sudah tidak, karena sudah tidak ada vaksinnya. Ya, jadi kan sekarang misalnya sudah diberikan vaksin COVID, sekarang mandiri memang tidak bisa menyediakan dan bisa di swasta mahal itu. Untuk ada juga vaksin bermobil. Imunisasi untuk calon perempuan. Terus yang berikutnya adalah cek taburan. Cek darah di situ nanti akan untuk melihat apakah dirinya suami dan istri itu mempunyai penyakit kelamin. Dengan mau misalnya kalau pasangan dengan penyakit kelamin, siapa yang mau? Tidak bilang mau ya, bilang itu kan apa itu? Itu kan baik-baik orangnya baik-baik, masa penyakit kelamin? Ya kita buktikan dong dengan pemeriksaan kesehatan. Nanti bisa disambung oleh Mbak Dewi atau Mas Adi tentang penyakit seksual. Jangan anggap sepele ini, soalnya dengan saya mungkin akan ada lah seperti dorong bonus, sakit lokasi, atau tali, zona kriminal, itu nanti ketika kesehatan jadi positif langsung kaget. Kita kan bisa kabar diri kita sendiri. Kalau aku kita sampai terus berikutnya adalah persiapan gizi. Kemarin dikasih resep ya, dikasih obatnya, dikasih ya. Persiapan gizi di sini itu terutama untuk perempuan. Ya. Dikasih asam folat dan paracetamol. Kemarin jenis satu ya. Di dalam tambah darah itu sudah ada kandungan asam folat. Jadi itu diminum untuk calon pengantin perempuan supaya nanti dalam menghadapi pernikahan atau akhirnya hamil itu kondisinya itu dia diberikan imunisasi TT pada tahun perempuan di laki-laki juga. Imunisasi TT tahu nggak fungsinya untuk apa? Untuk mencegah penyakit tetanus. Tetanus itu untuk bayi atau ibunya? Untuk bayinya, betul sekali. Penyakit tetanus itu untuk orang tua itu penyakitnya juga tahu ya. Penyakitnya kalau orang kan juga menghadapi paku, kerja, yang tetanus itu kan yang melahirkan kan ibu ya, perempuan ya. Jadi zaman dulu itu orang melahirkan itu ditolong oleh tenaga kesehatan atau tidak? Ya, ditolong oleh ibu. Sebenarnya pemberian di tempat itu tidak dilakukan. Pertama, dengan kesadaran kesehatan masuk masyarakat, kita juga konseling seperti ini tidak dilakukan.
kesehatan, terlihat itu nanti dengan sudah ketemu dia, terlihat dengan sudah ketemu masih. Itu nanti akan terlihat mungkin awal-awal mungkin misalnya kita kan sudah tidak apa masih yang saya kalau kita nanti yang tadi Pak Ibu katakan kita ngomong tentang teknis apa tidak siapa yang masuk ya karena itu perlu dengan manfaatnya mandi 2 kali dan ganti celana dalam minimal 2 kali. Dan cara membersihkan kewanitaan itu juga ada caranya. Yang pertama, kayak misalnya dengan kulino pakai panty liner, tahu panty liner? Tahu? Mas tahu nggak sih? Sudah siap perempuan. Nanti akan tahu dengan sudah bersama istrinya. Jadi panty liner paling nggak pakai sekali, gitu ya, supaya tetap terjaga kebersihan dan kenyamanan. Ganti-ganti nanti malah jamurnya malah masuk. Ya, jadi tidak sehat malah. Pengennya dia tetap bersih dan kering tapi malah jadi tidak sehat gara-gara tidak bersih. Adalah tidak memakai pakaian dalam yang ketat dan tidak menggunakan. Ya, tadi kan mobilnya cara menjaga main-main ya. Nempik pernah ada ya, ada yang bahannya nilon, semri, atau tipis kayak tipis transparan kalau itu tidak masalah pakai itu, masalah tapi untuk dipakai sehari-hari pakailah pakaian dalam yang nyaman yang bisa menjaga. Kenapa kalau ada itu nanti atau tidur rumah yang tetap dari berikutnya adalah cara membersihkan kemaluan, yaitu dari depan ke belakang. Karena mencoba ke belakang. Jadi dari vagina ke anus itu kan belakang. Karena apa? Karena anus itu kan tempat keluarnya kotoran. Oke, tempat keluarnya kotoran itu tidak. Kalau jadi kan dari belakang ke depan, karena kotoran-kotoran yang menempel di sekitar anus itu tidak depan. Jaga supaya bersih dan kering. Jangan asal-asal dirawat itu adalah aset terbesar dengan aset juga bersama dirawat. Terus ya, ulang lagi cara menjaga kesehatan reproduksi dengan apa? Tahu nggak? Tidak apa-apa. Kita sudah semua menjaga kesehatan reproduksi laki-laki ya dengan cara sunat. Jadi kan tidak alam sunat itu sunat kabur orang Indonesia kan? Jadi kita ada yang menikah dengan orang motor, biasanya dia PKI. Dapat itu orang motor di dalam itu kan karena kan kalau dia dalam waktu tahu kita kan ada orang ini dalam dapat
jelas ya. Tidak boleh kekerasan fisik jelas sekali. Kadang-kadang kayak yoga. Kekerasan psikis sudah jelas, dan fisik itu apa sudah jelas ya. Pokok, apa lagi? Banyak kan itu. Ya. Tangan disikil mati itu sudah kekerasan fisik. Ada juga kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu contohnya apa? Mbak, Mas. Kekerasan psikis. Ngapain? Iya, boleh. Betul, Mas Misoi itu juga termasuk kekerasan psikis. Kita tahu Mas, itu mungkin tidak ada. Misoi itu termasuk kekerasan psikis. Salah satunya adalah dengan cara memaksa. Memaksa itu. Bapak dulu mau. Dan semuanya ya. Semuanya ya masing-masing sampai aku ya sebenarnya bilang apa itu masing-masing sampai mau gitu loh Mas. Saya sebagai seorang perempuan ngeyel, saya tidak kenal kamu ngeyel, aku pokoknya ngeyel. Aku ini punya cuma ngeyel masih. Jenengan jujurnya gak ngeyel malah hati-hati, jenengan tidak ada. Dia tidak bisa mengutarakan emosinya. Masalah, kalau nggak salah nggak. Saya ngomong Mas, kita misalnya nggak bilang orang bilang ngomong ya udah dikasih ngomong itu ada oke jalur A oke ada salah jalur B oke dia tetap salah. Saya boleh dipandang kalau ngomong dari kita dulu kalau yang pas tuh sabun itu maka kamu kan salah. Dan tak itu sabun krim sopan pada sabun mandinya di itu kan nggak sopan. Ini sabun pet. Lagi. Ada bukan kamu tuh juga Mas, yang Mas. Ya. Kamu pilih masalah. Yang tidak salah dan salah ya. Salah. Masuk. Ya pokoknya jadi kan kunci untuk membina rumah tangga yang langgeng apa? Tahu ada yang tahu? Pokoknya hubungan lah. Orang hubungan ikan dengan supaya langgeng rumah tangga itu mas dengan supaya swasta wes masanya jangan trauma ya tenang jadi Pak Imam tulisnya nggak tahu nggak belum kira misalnya aku senang mau betul toh kan membuat perempuan senang nggak tahu Pak Kapten dan bener aku mau negara pasal negara kasilis ya orang lain tembok atau saya membuat dengan panggilan itu manut dalam arti bukan manut itu jadi manut apa yang diinginkan di sini lah kalau itu bisa sama
Kon dijeti ya iki, Bu. Kok dijeti? Dijeti. Dalam dijeti. Aku maksud banget dijeti bajunya. Tenang banget kok dengan kok. Apa kowe nek jare ne ngan peraturan apa aja ya? Oh, nah ini Mas ini apa ini Pak. Barang siapa seorang suami yang memuliakan istrinya, merakukan istrinya, insya Allah istrinya akan selamat. Teman ya, teman. Jadi kalau sekarang ya teman. Ya tenang. Lagi mau bisa. Kalau satu sebulan itu tingkat dari kasih kalau kasih tak kalau kasih mau boleh dan berikutnya adalah penelantaran. Penelantaran itu komponen tidak memberi nafkah istrinya. Ini kan untuk semua laki-laki. Sudah siap kan? Enakan ya. Itu sudah boleh. Itu malah jadi poin positif. Laki-laki boleh bodoh dengan kuat ini rasa fisik kalau pelabur saya pikir kok nah dengan kok dia bodoh pintar dengan orang berlaku dari dengan dia bodoh dari maka sebelum nikah itu langsung tanda tangan. Kamu tidak harus mengkaya. Pokoknya perjanjian sebelum nikah. Orang tua memutuskan boleh soal orang tua pokoknya dengan nakal diri. Kalau anak mulai kalau jawab ini belum sama Dodo pakaian Dodo itu ya melarang itu bekerja misalnya dengan melarang itu bekerja berarti dengan harus siap tapi enggak sadar. Siap, waktunya bicara itu siap. Iya, kalau meski kerja itu bukan dengan halangan seperti dengan bicarakan tidak perlu kita sama lain. Seorang istri yang bekerja tidak boleh juga meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang eksploitasi yang mau mencari kita budaya sekarang mau budaya itu begini